Yuri bilang korban berhak balas dendam. Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Pega Kiswanto. Di video kali ini gua bakal rekap alur cerita Girl From Nowhere Season 2 di episode 8 ini. Ini merupakan episode terakhirnya di season 2 ini. Katanya sih bakal ada season 3. Tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gua update. Cerita ini dimulai saat Nano sedang melihat papan pengumuman. Di sana ia melihat foto ke-6 orang yang sedang mendapatkan 6 medali emas di Olimpiade tersebut. Salah satunya adalah Junko. Lalu perlahan Nano pun pergi. Tiba-tiba saja Nano berhenti dan terdiam. Matanya melihat Yuri di kursi roda dan mengingat bayangan Yuri mengatakan sesuatu. Mulai mempertanyakan tindakanmu sendiri. Tapi setelah itu ada yang memanggil Junko. Seketika di kursi roda itu pun berubah menjadi Junko. Nano melihat jika temannya Junko meminta mengguntingkan sebuah kertas dan Junko berkata iya. Perlahan Nano mendekati Junko dan memperkenalkan dirinya. Halo, aku Nano, siswi baru. Di sana juga Nano mengatakan jika ia bangga pada Junko karena menjadi pemenang Olimpiade Biologi. Nano juga bertanya kenapa dia menggunakan kursi roda. Tapi Junko mengatakan jika dirinya adalah tidak seperti yang lain. Maksudnya dia tidak bisa berjalan. Nano juga bertanya jika dirinya sakit apa. Tapi tiba-tiba saja tangannya Junko terkena gunting sehingga berdarah. Teman-temannya berteriak dan membawanya ke ruang UKS. Di sana temannya Junko mengatakan kalau Junko itu sakit hemofilia. Ketika luka pendarahannya pasti banyak dan itu sangat berbahaya untuknya. Apalagi kalau sampai terbentur sesuatu, bisa mengancam nyawanya. Lalu Nano pun kasihan dengan Junko karena penyakit itu belum ada obatnya sama sekali. Kemudian temannya Junko mengarahkan Nano untuk berdonasi di halaman yang bernama Junko Genius yang malang. Kemudian Nano melihat isi orang-orang yang berdonasi. Hari itu Nano berjalan di sebuah halaman, terus berjalan. Kemudian Nano sedang melihat Junko dan ibunya. Di sana juga Nano mendengar jika ibunya Junko berkata harus selalu berhati-hati jika menggunakan benda tajam. Ibunya Junko melihat ke arah Nano, namun Nano membayangkan jika dirinya ditusuk menggunakan pisau oleh ibunya Junko. Tapi kemudian scene kembali dan ibunya Junko mengatakan kalau Nano merupakan siswa baru di sekolahnya Junko. Nano pun memperkenalkan dirinya dan sembari bilang saat kejadian Junko terkena gunting, ia berada di sana. Aku Nano. Ibunya Junko mengatakan tidak apa-apa, memang kondisinya seperti ini, lalu memberi Junko suntikan. Kemudian Nano berkata jika Junko seperti itu, ibunya Junko menjawab Junko seperti ini sejak kecil memang sangat malang sembari jalan ke tempat duduk. Nano malah bilang ibunya yang malang karena sangat menyedihkan mengurus orang seumur hidup. Lalu ia mengingatkan kata-kata kalau bukannya manusia itu ingin memiliki keturunan agar saat tua ada yang mengurusnya. Ibunya Junko menjawab ia hanya ingin yang terbaik untuk Junko. Kemudian bel masuk sekolah berbunyi. Setelah Junko dan ibunya pergi, Nano melihat obat yang ia sembunyikan dan tersenyum. Malam itu Junko sedang makan di meja makan yang disiapkan oleh ibunya. Tapi tiba-tiba saja datang seseorang yang membawa sebuah karung untuk dibawa ke sebuah ruangan. Kemudian ibunya Junko menyuruhnya menyimpan itu di pojokan. Ibu Junko kembali ke meja makan dan berkata pada Junko, apa makannya sudah selesai? Lalu memberinya obat lagi. Di kamar, Junko memainkan sebuah boneka kecil. Tapi di sisi lain, ibunya sedang mengambil garam yang ada di karung itu untuk dimasukkan ke sebuah peti misterius. Kemudian ia keluar dengan mematikan lampu. Namun kemudian lampu itu menyala lagi, tapi Nano yang menyalakannya. Kembali lagi ke kamar Junko. Ia menatap semua gambar yang tertempel di sana. Keesokan paginya di ruangan UKS sekolah, Nano menemui Ibu Wan yang kebetulan merupakan staf di UKS. Nano menanyakan tentang seorang guru yang dijawabnya kalau guru tersebut sudah mengundurkan diri. Anehnya tidak hanya guru tersebut saja yang menghilang. Sebagian besar guru pun tidak diketahui keberadaannya dalam beberapa waktu belakangan. Tapi Nano di situ menyindir dengan mengatakan ruangan gelap, panas dan beraroma asin. Di situ Wan langsung terdiam. Kemudian Nano juga mengembalikan obat atau cairan yang sering digunakan untuk mengobati Junko. Namun Nano juga mengatakan kalau ternyata obat itu bukan obat hemapolia, melainkan obat lain yang agar membuat Junko lemah. Ibu Wan mengambil obat itu dan Nano pun pergi. Saat Ibu Wan terdiam, namun kemudian teman Junko datang dan membawa Junko yang saat itu terlihat lemah. Dengan cepat Ibu Wan menangani Junko. Beberapa waktu kemudian Nano mengirimkan foto serbuk misterius yang digunakan Wan serta bukti adanya potongan tubuh manusia yang disembunyikan. Nano rupanya sudah tahu bahwa Wan selama ini sengaja menyuntikkan serbuk tersebut.
yang justru membuat tubuh Junko lemah. Nano mengancam bakal mengupload foto-foto tersebut ke internet. Wan lalu merespon dengan mengajaknya bertemu. Yuri tiba-tiba muncul dan menyarankan agar Nano langsung saja membunuh Wan tanpa harus basa-basi. Yuri di sini mengatakan jika dirinya bisa hidup kembali dan berubah memiliki kemampuan seperti Nano, karena sebelumnya telah meminum darahnya Nano. Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa mereka bagaikan ibu dan anak. Nano merespon dengan mempertanyakan seperti ibu dan anak. Lalu kenapa hanya bunuh-bunuhan yang ada di kepalamu, Yuri? Yuri hanya tersenyum mendengarkannya. Kemudian pesan Nano dibalas oleh Ibu Wan dan mengajaknya untuk bertemu dan berbicara. Akhirnya Nano bertemu dengan Ibu Wan. Awalnya ia menduga jika Ibu Wan sengaja membunuh guru-guru yang lain. Ia juga menduga jika Ibu Wan sengaja melemahkan Junko agar bisa mendapat sumbangan dari orang lain. Tapi di sini Ibu Wan mengatakan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan jika Junko sebenarnya monster. Tapi Junko monster berbahaya. Dan memiliki kepribadian ganda sebagai seorang psikopat. Bahkan ia juga memberitahu Nano, Junko selalu ingin membalaskan dendam pada siapapun yang sudah membuli dirinya dan menyakiti dirinya. Junko juga tertarik dengan organ tubuh manusia. Junko lalu menyalurkan ketertarikannya itu dengan menghabisi teman-temannya serta gurunya. Mau tidak mau Wan turun tangan untuk menutupi perbuatan putrinya. Ia juga pada akhirnya sengaja melemahkan Junko agar ia tidak lagi membunuh orang lain. Uang sumbangan untuk Junko pun tidak ia gunakan, melainkan ia berikan pada keluarga orang-orang yang dibunuh oleh Junko. Di sini ibunya Junko juga mengatakan kalau tidak ada pembenaran untuk perbuatan seperti ini. Memang tidak ada pembenaran untuk tindakan ini. Tanpa disangka, Yuri tiba-tiba muncul dengan mendorong Junko yang ada di kursi roda sambil mengatakan, "Apa kau dengar Junko? Jika ibumu yang sudah meracunimu." Tidak itu saja, terungkap bahwa Yuri adalah orang yang telah menghasut Junko agar membunuh teman dan gurunya. Junko sendiri tidak merasa bersalah karena yang ia bunuh adalah orang-orang yang telah merendahkannya. Tapi Ibu Wan mengatakan, hidup kita normal saja Junko sebelum mereka berdua itu datang. Siapa mereka sebenarnya? Kejutan lain hadir. Yuri menyatakan bahwa belakangan ia sudah diam-diam mengubah isi injeksi Junko dengan vitamin. Junko sebenarnya sudah pulih dan hanya berpura-pura masih dalam kondisi lemah saja. Lalu Yuri memberikan pisau. Perlahan jalan Junko sambil memegang pisau yang diberikan Yuri. Dan Junko perlahan bangkit dari kursi rodanya. Ia lalu mendekati ibunya dan mulai menyerangnya. Sementara itu, Nano menanyakan kenapa Yuri membantu Junko meski dari awal sudah tahu Junko adalah pembunuh sebenarnya. Yuri rupanya menganggap Junko sama seperti dirinya, sebagai korban dari ulah orang-orang di sekitarnya. Pertarungan Wan melawan Junko masih berlanjut. Walau pisau kini berada di tangan ibunya, Junko tetap tidak gentar. Wan terus mencoba menenangkan Junko. Usahanya gagal. Junko sudah terlanjur kecewa karena dianggap sebagai monster oleh ibunya. Di saat Junko merebut pisau dari ibunya dan hendak menusuknya, Nano tiba-tiba saja mencegahnya. Tanpa disangka, Wan malah mengambil pisau itu dan menusuknya ke tubuh Nano. Tidak itu saja, ia lanjut berulang kali menusuk tubuh Nano dengan pisau tersebut. Yuri tertawa puas melihatnya. Setelah ibunya usai membunuh Nano, Junko mengambil pisau yang sama lalu membunuh ibunya dengan cara menyayat lehernya. Terlihat Nano sedang berbaring, lalu Yuri menghampiri Nano, mengatakan bahwa masanya Nano sudah berakhir. Selamat tinggal Nano. Akan jadi apa dunia ini? Aku sudah tidak sabar. Sebelum pergi, Yuri menggores tangannya, lalu mengoleskan darahnya ke bibir Junko. Di sini mayat Nano menangis darah, tapi setelah itu Yuri dan Junko berpisah jalan. Di luar dugaan, dari kejauhan terlihat Nano mengawasi mereka dengan tenang. Entahlah itu Nano atau bukan, yang jelas kisahnya tamat, alias berakhir di sini. Menurut kalian gimana nih di episode terakhir ini? Kesel ya? Sama gue juga. Tolong tulis komentar kalian tentang ending yang membagongkan ini. Tapi dengar kabar sih, kalau akhir tahun 2022 bakal rilis season ketiganya. Semoga saat season 3 rilis kalian semua masih dengan kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya, supaya bisa next gue ceritain lagi alurnya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Oh iya, by the way, ada nggak sih saran kalian abis ini kita bahas alur film atau series lagi? Tolong komen di kolom komentar.